Perkenalkan, nama saya Tirsa Duma. Saya dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan, jurusan Bimbingan Konseling Lokal A3 dengan NPM 20406061116. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan pendidikan. Baiklah, kita langsung aja masuk ke dalam materinya, yaitu perubahan sosial dan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 poin. Yang pertama, penjelasan dan makna perubahan sosial. Yang kedua, dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi dari contohnya yang saya alami dari SD sampai SMA. Yang ketiga, berbagai keterampilan yang harus dikuasai peserta didik untuk menyongsong perubahan sosial. Yang keempat, perubahan dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang semakin disruptif. Baiklah, kita akan masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu penjelasan dan makna perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Secara sosiologi, pendidikan adalah sebuah warisan budaya dari generasi ke generasi. Agar kehidupan masyarakat berkelanjutan dan identitas masyarakat itu tetap terpelihara dan memungkinkan untuk melakukan suatu perubahan atau perkembangan. Makna dari perubahan sosial dengan pendidikan adalah terjadi perubahan pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, yang mana termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Karena pendidikan ada dalam masyarakat, baik itu pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Pendidikan sejak dulu sampai sekarang merupakan hal terpenting dalam hidup manusia. Pendidikan memberikan kemajuan pemikiran umat manusia, sehingga taraf hidup mereka meningkat. Dalam perkembangannya dari zaman ke zaman, pendidikan berubah menjadi suatu sistem. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu, dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Teori terbaik dalam menjelaskan peristiwa evolusi dampak perubahan sosial budaya terbagi menjadi 2, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses belajar mengajar lebih mudah. Siswa dapat mengembangkan kemampuan dan akses wawasan seluas-luasnya. Fasilitas dalam pembelajaran lebih modern. Siswa lebih inovatif dan kreatif. Yang kedua, dampak negatif. Menjadi pribadi yang individualisme, menjadi individu yang konsumtif, hedonistik, lunturnya budaya-budaya bangsa, adanya pornografi di kalangan pendidikan. Pendidikan memiliki andil besar dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, berikut ini fungsi pendidikan yang berhubungan dengan perubahan sosial di masyarakat, yaitu 1. Fungsi pendidikan sebagai perubahan sosial. Yang kedua, fungsi memindahkan nilai-nilai budaya. Yang ketiga, fungsi mengembangkan dan menetapkan hubungan sosial. Dari ketiga fungsi tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pendidikan sebagai perubahan sosial. Pada fungsi ini, pendidikan berperan sebagai pencetak penemuan-penemuan baru. Dengan hasil temuan mereka akan mempengaruhi kebudayaan masyarakat, sehingga mengakibatkan perubahan sosial yang cukup menyeluruh. Contohnya, penemuan komputer, rice cooker, pesawat terbang, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi memindahkan nilai-nilai budaya, transformasi kebudayaan. Pendidikan dapat dirumuskan sebagai proses kegiatan yang direncanakan untuk memindahkan pengetahuan, sikap nilai-nilai, serta kemampuan-kemampuan mental lainnya dan satu generasi ke generasi lebih mudah. Seperti proses interaksi guru dan murid di kelas dan sekolah, ataupun di kelompok-kelompok warga belajar serta keluarga. Yang ketiga, fungsi mengembangkan dan memantapkan hubungan-hubungan sosial. Fungsi ini membentuk peserta didik lebih mengetahui, memahami dan mengerti kelompok-kelompok sosial yang ada di lingkungan sosial mereka. Dalam proses ini yang lebih terperan adalah pendidikan non-formal dan informal. Tetapi pendidikan formal juga mempengaruhi sebagai wadah pengembangan secara akademis. Menurut John Lewis Glynn dan John Philip Glynn adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk,
ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Sedangkan perubahan sosial menurut Profesor Dr. M. Tahir Kasnawi adalah suatu proses perubahan, modifikasi, atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat yang mencangkup nilai-nilai budaya, pola perilaku, kelompok masyarakat, hubungan-hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan, material maupun non-materi. Dari makna harfiah tersebut dapat didefinisikan sebagai seni memproduksi alat-alat produksi dan menggunakannya. Definisi ini tersebut kemudian berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia. Teknologi dapat pula dimaknai sebagai pengetahuan mengenai bagaimana membuat sesuatu atau bagaimana melakukan sesuatu. Dalam arti, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan nilai yang tinggi, baik nilai manfaat maupun nilai jualnya. Kemajuan teknologi memberikan manfaat dalam berbagai bidang. Kemajuan teknologi akan terus terjadi karena pengetahuan juga semakin meningkat. Pendidikan juga semakin baik. Pendidikan baik, maka bidang yang lain akan mengikuti seperti dalam bidang ekonomi maupun sosial. Pengetahuan meningkat, maka munculnya inovasi-inovasi baru dan mempermudah kerja manusia. Kemunculnya handphone dari tahun ke tahun semakin meningkat, yang awalnya hanya dapat digunakan untuk SMS dan telepon, kemudian sekarang dapat digunakan dalam segala hal seperti komputer atau laptop. Semakin canggihnya smartphone dapat berdampak positif maupun negatif untuk masyarakat itu sendiri. Semakin canggihnya smartphone, solidaritas antara individu juga berkurang, yang mana bisa saya rasakan sendiri. Pada masa kecil begitu banyak permainan tradisional dan banyak teman dan kedekatannya begitu erat. Namun bisa kita lihat bahwa sekarang anak-anak sejak kecil sudah diberikan handphone dan menggunakan game online. Maka dengan fenomena tersebut bisa kita lihat pertemuan hanya dalam dunia maya, bisa kita katakan yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Semakin canggihnya teknologi atau smartphone, permainan tradisional mulai luntur. Kita sebagai generasi milenial seharusnya dengan bijak dapat memilih dan mempertahankan permainan tradisional dengan cara mengajak anak-anak yang ada di sekitar lingkungan kita, entah anak saudara atau anak tetangga, atau bermain bersama dan dapat mengurangi kecanduan pada handphone. Kemudian, adanya kecanggihan smartphone juga berdampak pada pola pikir seseorang, yang mana mengakibatkan mereka malas-malasan dalam hal berpikir maupun bertindak. Dalam era sekarang, para generasi milenial hanya ingin yang instan-instan saja, sedikit bekerja namun ingin hasilnya memuaskan. Dengan demikian, semakin canggihnya smartphone tidak semata-mata berdampak negatif, tetapi juga berdampak positif. Dalam hal positif bisa kita lihat yang awalnya kita pesan tiket kereta atau transportasi lain harus datang ke tempat pembeli tiket, namun sekarang kita dapat memesan tiket melalui smartphone kita masing-masing. Kemudian ketika kita rindu dengan sanak keluarga yang tinggal di luar kota atau luar negeri, kita hanya perlu video call melalui handphone masing-masing dan kita dapat sedikit mengurangi kerinduan tersebut. Tidak hanya itu, kita juga dapat melihat aktivitas apa yang sedang mereka lakukan. Contoh lain bisa kita ketahui juga apabila ingin mentransfer uang ke seseorang, kita tidak perlu datang ke bank ataupun ATM. Cukup menggunakan smartphone kita. Kemudian dalam hal memesan barang-barang entah perabotan rumah ataupun kebutuhan yang lainnya, kita juga dengan mudah dapat memesan barang tersebut menggunakan smartphone yang kita miliki. Kemudian smartphone juga dapat digunakan sebagai remote, entah remote televisi, AC maupun LCD. Jadi kita tidak perlu kemana-mana membawa remote, cukup menggunakan handphone kita masing-masing. Semakin canggih smartphone berdampak positif atau negatif itu tergantung individu masing-masing. Kita sebagai generasi milenial seharusnya dapat menggunakan smartphone dengan bijak. Kapan kita perlu memakai dan kapan kita perlu berpikir sendiri. Jangan dengan adanya kemudahan membuat kita bermanja-manjaan. Kita harus tetap mandiri dan terus berkarya agar kita tidak hanya sebagai penikmat semata tetapi sebagai pembuat. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu berbagai keterampilan yang dikuasai peserta didik untuk menyongsong perubahan sosial tersebut. Kehidupan di abad ke-21 menuntut berbagai keterampilan yang harus dikuasai seseorang, sehingga diharapkan pendidikan dapat mempersiapkan siswa untuk menguasai berbagai keterampilan tersebut agar menjadi pribadi yang sukses dalam hidup.
Keterampilan-keterampilan penting di abad ke-21 masih relevan dengan 4 pilar kehidupan yang mencakup learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. 4 prinsip tersebut masing-masing mengandung keterampilan khusus yang perlu diberdayakan dalam kegiatan belajar, seperti keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, metakognisi, keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi, dan kreasi, literasi informasi, dan berbagai keterampilan lainnya. Pencapaian keterampilan abad ke-21 tersebut dilakukan dengan memperbarui kualitas pembelajaran, membantu siswa mengembangkan partisipasi, menyesuaikan personalisasi belajar, menekankan pada pembelajaran berbasis proyek masalah, mendorong kerjasama dan komunikasi, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, membudayakan kreativitas dan inovasi dalam belajar, menggunakan sarana belajar yang tepat, mendesain aktivitas belajar yang relevan dan dunia nyata, memberdayakan metakognisi dan mengembangkan pembelajaran berbagai keterampilan abad ke-21 harus secara eksplisit diajarkan secara singkat. Pembelajaran abad ke-21 memiliki prinsip pokok bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa, bersifat kolaboratif, kontekstual, dan tergerasi dengan masyarakat. Peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad ke-21 sangat penting dalam mewujudkan masa depan anak bangsa yang lebih baik. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang semakin disruptif. Peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang semakin disruptif. Perubahan sosial di negara berkembang termasuk Indonesia tercatat begitu dinamis, termasuk di dalamnya inovasi teknologi digital. Saat ini, interrelasi pendidikan dengan perubahan sosial dalam kajian berbasis kepustakaan ini dipusatkan pada 4 sub kajian, di mana ditemukan bahwa 1. Perubahan lingkungan menuntut adaptasi di internal masyarakat, sementara pengaruh eksternal menyebabkan diterimanya nilai-nilai dan tata perilaku baru. 2. Fungsi pendidikan khususnya pada upaya membentuk perubahan sosial yang terpola atau direncanakan. Melalui pendidikan dirancang arah perubahan sosial atas dasar prediksi-prediksi ilmiah sehingga akibatnya bisa diramalkan. 3. Implikasinya pendidikan melalui pendidikannya bisa menjadi alat kontrol sosial yang efektif dalam membentuk masyarakat baru. 4. Terdapat prinsip-prinsip pengajaran baru yang wajib untuk diterapkan pendidikan di era transformasi digital saat ini. Cukup sekian dalam video yang saya dapat paparkan. Mohon maaf jika dalam penjelasan ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Dadah.